Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3691. Charlie juga menebak tujuan Patua Wade melakukan ini. Tapi dia belum siap memberikan pil peremajaan kepada Patua itu. Setidaknya belum. Melihat keseluruhan daftar, yang membuat Charlie paling menarik adalah tidak ada keluarga kerajaan Inggris dalam daftar. Sebelumnya, Charlie juga melihat pergerakan keluarga kerajaan Inggris dari jaringan informasi Istana Wanlong. Dikatakan bahwa setelah putra mahkota kembali ke Inggris, dia tidak secara jujur melaporkan situasi pil peremajaan kepada Ratu. Ratu sangat marah dengan kejadian ini, dan dia ingin mendapatkan obat ini. Namun, mengapa Ratu tidak datang untuk mendaftar saat pelelangan diumumkan? Setelah memikirkannya, Charlie merasa bahwa persyaratan bahwa dia harus meminum pil peremajaan di tempat mungkin adalah sesuatu yang telah dia tetapkan, yang tidak dapat diterima oleh Ratu. Jika Ratu benar-benar tertarik dengan pil peremajaan, maka satu-satunya pilihannya adalah datang langsung ke pelelangan. Akan ada 200 kuota dalam pelelangan, dan setiap pendaftaran yang berhasil dapat membawa seorang pendamping, yang berarti akan ada 400 orang di tempat pelelangan hari itu. Apalagi 400 orang ini tidak diragukan lagi kaya dan mulia dari seluruh dunia. Memang akan sedikit memalukan bagi Ratu untuk tampil di acara seperti itu. Bagaimanapun, Ratu Inggris belum turun tahta, dan dia adalah Ratu Inggris dan beberapa negara persemakmuran. Jika seorang ratu terkenal dari suatu negara datang ke Aurus Hill untuk berpartisipasi dalam pelelangan secara langsung, jika tersiar kabar, itu memang akan berdampak pada reputasi dirinya dan seluruh keluarga kerajaan Inggris. Setelah membaca daftar itu, Charlie masih sedikit kecewa karena dia tidak melihat satupun anggota keluarga Rothschild dari daftar itu, juga tidak melihat siapapun yang terkait dengan keluarga ibunya Ashley Acker. Charlie tidak bisa menahan keterkejutannya. Bukankah 3 keluarga teratas di dunia ini sangat mengkhawatirkan umur panjang? Kalau tidak, mengapa mereka tidak datang ke pelelangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini? Atau, mereka masih menunggu secara rahasia untuk saat ini, dan ingin melihat situasi pelelangan ini terlebih dahulu, baru kemudian membuat keputusan di masa mendatang. Tepat ketika Charlie bertanya-tanya, Jasmine meneleponnya dan melaporkan, "Tuan Wade, sejak berita pelelangan dirilis, Moore Group menerima banyak telepon dan email. Banyak orang yang menyatakan kesediaan untuk membayar lebih dari puluhan miliar yuan, secara pribadi membeli pil peremajaan. Termasuk keluarga kerajaan Inggris, dan grup Feishi Amerika. Ketua mereka mengatakan bahwa mereka bersedia membayar 5 miliar dolar AS segera untuk membeli pil peremajaan. Itu adalah tawaran tertinggi dari semua." Charlie terkekeh dan berkata, "Tanggapi mereka serempak. Katakan saja dalam pelelangan pil peremajaan ini, Vintage Deluxe dipercayakan oleh pemilik misterius. Beritahu mereka hanya ada 2 pil peremajaan dalam pelelangan. 1 pil akan dibagi menjadi EP4 bagian, dan 1 pil dilelang seluruh bagian. Tidak akan ada lebih, jangankan 5 miliar dolar. Bahkan jika itu 50 miliar dolar, tidak akan dijual. Tidak peduli siapa yang menginginkan 2 pil peremajaan ini, harus datang ke Aurus Hill untuk berpartisipasi secara langsung dalam pelelangan." Jasmine berkata dengan hormat, "Oke, Tuan Wade. Kalau begitu saya akan meminta seseorang menjawabnya satu persatu." Mengatakan itu, Jasmine berkata lagi, "Tuan Wade, ada satu hal lagi. Banyak orang menanyakan dalam sistem pendaftaran apakah mereka dapat membawa rombongan pada hari pelelangan. Kami masih memiliki peraturan yang jelas mengenai hal ini. Bagaimana kami menjawab?" Charlie berpikir sejenak, dan berkata dengan ringan, "Karena ingin ikut, setiap pelamar yang berhasil hanya dapat membawa paling banyak 1 orang." "Oke," Jasmine berkata, "kalau begitu aku juga akan mengirimi mereka pengumuman di platform pendaftaran." Charlie memikirkan sesuatu, dan segera memberi perintah. "Ngomong-ngomong, beritahu mereka bahwa meskipun semua orang dapat membawa 1 orang pendamping, jika dia menawar pil peremajaan, setelah berhasil melelang,
pendampingnya tidak dapat mengambilnya. Hanya orang itu sendiri yang bisa mengambilnya. Charlie khawatir beberapa orang yang tidak ingin mengungkapkan identitas akan menggunakan celah pendamping untuk menyelinap masuk, dan kemudian menginstruksikan orang lain untuk memotret pil peremajaan dan mengambilnya sendiri. Oleh karena itu, celah tersebut harus diblokir terlebih dahulu, dan mereka tidak akan pernah diberi kesempatan untuk memanfaatkan celah tersebut. Jasmine berkata dengan hormat di ujung telepon. Baiklah, Tuan Wade, saya akan menjelaskan dengan jelas kepada mereka. Charlie bersenandung, dan berkata lagi, jendela pendaftaran terbuka total selama 48 jam, dan akan dihentikan setelah waktunya habis. Daftar terakhir akan diumumkan dalam waktu 48 jam setelah pendaftaran dihentikan. Bab 3692. Saat ini, Jordan Fox, yang hendak berangkat ke Tiongkok, tiba-tiba menerima telepon. Cucu perempuan bungsunya dan cucu tersayangnya, Kathleen Fox, yang menelepon. Kathleen baru berusia 22 tahun ini, selisih 70 tahun di belakang Jordan. Dia adalah putri dari putra bungsu Jordan. Cucu tertua Jordan sekarang berusia lebih dari 50 tahun. Bahkan cicit tertuanya beberapa tahun lebih tua dari Kathleen. Justru karena usia muda dan senioritas Kathleen, dia dapat dikatakan memiliki kedua sisi dalam keluarga Fox. Di mata Tuan Fox dan anak cucunya, Kathleen adalah permata termuda. Tidak hanya kakek yang mencintainya, paman dan bibinya juga mencintainya. Sepupu-sepupu juga mencintainya. Di mata generasi berikutnya dari keluarga Fox, Kathleen adalah tetua termuda di seluruh keluarga Fox. Bahkan jika generasi yang lebih muda itu lebih tua darinya atau seumuran dengannya, mereka harus menghormatinya. Di keluarga Fox, Kathleen selalu menerima pendidikan elit terbaik. Dia mulai kuliah pada usia 15 tahun. Dan di bawah bimbingan keluarganya, dia mulai berlatih dengan perusahaan dengan nilai pasar lebih dari 100 juta. Aktingnya tenang dan canggih, yang sama sekali tidak sebanding dengan rekan-rekan biasa. Beberapa hari yang lalu, Kathleen dipercaya oleh Jordan untuk memimpin tim ke East Cliff untuk mencari petunjuk mengenai pil peremajaan. Namun, karena dia menilai arah yang salah di awal, Kathleen berlari mengelilingi East Cliff selama beberapa hari, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Setelah mendengar bahwa Vintage Deluxe akan melelang pil peremajaan, dia menghubungi Moore Group sesegera mungkin. Bahkan menaikkan harga dari $1 miliar AS menjadi $5 miliar AS. Tetapi Moore Group tidak melepaskannya sama sekali. Jadi, dia segera menelepon kakeknya dan bertanya dengan prihatin, "Kakek, apakah kamu akan pergi sekarang?" Jordan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Aku sedang dalam perjalanan ke bandara dan aku akan segera sampai." "Kathleen, bagaimana situasimu?" Kathleen menjawab, "Saya sedang dalam perjalanan dari East Cliff ke Aurus Hill. Setengah jam lagi pesawat mendarat." Saat dia berbicara, dia menghela napas, dan berkata, "Kakek, menurutku, lebih baik kamu tidak datang ke China saat ini." "Mengapa?" Jordan mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah ada sesuatu yang terjadi di China?" Kathleen berkata dengan jujur, "Saya sudah menghubungi Moore Group, dan menaikkan penawaran menjadi $5 miliar AS selama komunikasi. Saya harap mereka dapat menyampaikan harga ini kepada klien pil peremajaan. Jika dia mau, dia bisa melakukannya kapan saja. Dengan harga ini, Moore Group menolak." Ekspresi Jordan menjadi dingin, dan dia berseru, "Mereka tidak tergoda oleh $5 miliar." "Ya," Kathleen berkata tanpa daya. "Saya tidak mengerti apa yang mereka pikirkan. Itu hanya pil. Tidak peduli seberapa kuatnya, tidak mungkin mendapatkan $5 miliar dalam pelelangan. Harga yang mengerikan, bukan? Jika saya kliennya, alih-alih mengambil risiko dan menunggu lelang berlangsung, saya sebaiknya mengambil ramuan itu dan menukarnya dengan $5 miliar." Bab 3693. Jordan berkata dengan ekspresi serius, "Jika pil peremajaan ini benar-benar merupakan peluang besar yang kakekmu dapatkan di awal, harga $5 miliar AS benar-benar tidak tinggi. Jika benar-benar masuk ke pelelangan, harganya mungkin puluhan miliar dolar. Itu juga normal." Kathleen berkata dengan heran, "Tidak mungkin, kakek. Apa konsep puluhan miliar dolar?
harga itu bisa membeli kapal induk kelas Ford. Mengapa ada orang yang menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli pil? Terlebih lagi, sebagian besar orang belum tahu apa efek dari pil itu, termasuk saya. Jordan menghela napas dan berkata, "Jangankan kamu, bahkan saya tidak tahu persis apa efek pil peremajaan ini. Tetapi saya memiliki intuisi bahwa jika tidak ada kecelakaan, harga transaksi akhir dari benda ini bisa lebih dari 10 miliar dolar AS." Saat dia mengatakan itu, Jordan memikirkan sesuatu dan berkata lagi, "Saya mengerti." Tidak heran klien di belakang pil peremajaan sangat percaya diri. Dia sudah menghitung semua orang ke dalamnya. Saat itu, pil peremajaan pasti akan menembak harga tinggi dengan sangat baik. Kathleen buru-buru bertanya, "Kakek, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud dengan menghitung semua orang." Jordan berkata, "Pikirkan, mengapa mereka membuat aturan bahwa penawar yang berhasil harus memakan pil peremajaan di tempat?" Kathleen berkata, "Saya dapat memahami ini. Pertama, mereka ingin menggunakan persyaratan ini untuk memastikan bahwa semua tokoh besar tidak mengirim juru bicara, dan mereka tidak dapat mempercayakan penawaran melalui telepon. Mereka harus hadir secara langsung. Kedua, mereka ingin memastikan pil ini tidak diambil oleh orang yang ingin membuat hype kedua. Ketiga, harus penuh kepercayaan pada obat ini. Dan mereka ingin 199 penawar lainnya menyaksikan kemanjuran obat ini dengan mata mereka sendiri." "Ya," Jordan berseru, "analisismu sangat benar. Tetapi ada satu hal yang kurang." Kathleen bertanya dengan bingung, "Kakek, apakah ada hal lain yang saya lewatkan?" Jordan berkata, "Pikirkan, mengapa klien menjual 2 pil peremajaan? Juga, mengapa kedua pil itu tidak dijual bersama? Atau dijual satu per satu. Tetapi salah satunya dipecah menjadi 4 bagian." Kathleen ragu-ragu sejenak di ujung telepon, dan kemudian tiba-tiba berkata, "Kakek, maksudmu, dia ingin menggunakan pil peremajaan yang dibagi menjadi 4 bagian untuk membuka jalan bagi pil peremajaan terakhir?" "Itu benar," Jordan berkata dengan sangat menghargai. "Aku senang kamu bisa menebaknya. Kamu memang anggota keluarga Fox yang paling menjanjikan." Kathleen tidak berfluktuasi sama sekali, dan berkata dengan tenang, "Kakek, kamu menyanjungku. Aku akan mencoba mencari tahu sendiri tanpa harus memesan darimu." Saat dia mengatakan itu, dia melanjutkan dengan beberapa kekhawatiran, "Kakek, jika klien benar-benar ingin menggunakan 4 potongan pil peremajaan untuk membuka jalan seperti yang kamu katakan, tidak ada keraguan bahwa semua orang yang melihat penawar pertama yang berhasil setelah memakan bagian pertama pil peremajaan, harga setiap bagian berikutnya akan lebih tinggi dari yang sebelumnya. Dan setiap kali lelang berakhir, itu akan menjadi stimulus besar bagi orang-orang di belakang, jadi naik selangkah demi selangkah. Dan ketika seluruh pil peremajaan terakhir selesai, saya khawatir itu akan benar-benar mendapatkan harga setinggi langit." Jordan tersenyum tak berdaya. "Menurut pendapat saya, 10 miliar dolar AS sama sekali tidak cukup. Bahkan jika digandakan 3 kali lipat, atau 3 kali lipat, itu mungkin tidak cukup." Kathleen ragu sejenak dan bertanya kepadanya, "Kakek, berapa harga psikologismu?" Jordan tidak berbicara untuk beberapa saat, dan dia berkata dengan serius setelah sekian lama, "Kakek tidak memiliki harga psikologis. Saya bertekad untuk mendapatkan ramuan ini. Tetapi atas dasar ini, semakin sedikit uang yang saya keluarkan, semakin baik." Berbicara tentang ini, Jordan tidak bisa menahan napas, dan berkata, "Saya belum tahu, ada orang yang bertekad seperti saya untuk mendapatkan ramuan ini. Kalau kekuatan lawan lebih kuat dari saya akan melewatkannya." Kathleen berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakek, saya mengerti, bagaimana dengan ini? Jangan terburu-buru ke sini. Saya sudah menyerahkan materi pendaftaran kepada mereka, dan dengan kekuatan kita pasti bisa masuk ke dalam 200 pendaftar." Kathleen berkata lagi, "Mulai sekarang, hingga pelelangan resmi dimulai, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mencari tahu klien pil peremajaan, dan mencoba mencapai kesepakatan dengannya secara pribadi. Apakah itu 10 miliar dolar AS atau 20 miliar dolar AS?
Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu kamu menyelesaikan masalah ini sebelum pelelangan. Bab 3694. Jordan menerima saran cucunya dan membatalkan rencananya untuk segera pergi ke Aorus Hill. Dia tahu betul bahwa karena sulit untuk melepaskan more grup lagu dan klien di belakangnya sebelum pelelangan, tidak ada arti praktis baginya untuk pergi ke Aorus Hill sekarang. Bagaimanapun, dirinya sudah tua dan tidak nyaman untuk bergerak dan hidup. Dia tidak dapat membantu apapun kecuali hanya akan menambah masalah pada Kathleen. Akan lebih baik membiarkan Kathleen pergi ke Aorus Hill untuk mencoba dengan bebas. Jika dia benar-benar berhasil, dia dapat membawa pil peremajaan kembali ke Amerika Serikat. Jika dia tidak berhasil, dia dapat pergi ke Aorus Hill untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Dengan cara ini, bagaimanapun, ada dua persiapan, dan kemungkinan sukses lebih besar. Kathleen menutup telepon kakeknya, merasakan banyak tekanan jauh di dalam hatinya. Dia tahu bahwa kakeknya sangat mementingkan pil peremajaan. Meskipun kakeknya tidak tahu apa efek dari pil peremajaan, dengan bukti yang diperoleh dari Chandler Leonard, pil peremajaan setidaknya dapat memperpanjang umur kakeknya selama beberapa tahun. Kakeknya berusia lebih dari 90 tahun ini. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini, umurnya mungkin akan tersisa 1 atau 2 tahun lagi atau bahkan lebih pendek. Tetapi jika dia memanfaatkan kesempatan ini, sama sekali tidak masalah untuk hidup sampai usia 100 tahun. Ini juga berarti bahwa apakah kakek dapat hidup sampai 100 tahun bergantung sepenuhnya pada apakah dia bisa mendapatkan pil peremajaan atau tidak. Tapi yang benar-benar mengganggu Kathleen adalah dia tidak memiliki petunjuk apapun tentang klien pil peremajaan. Bagaimana menemukannya menjadi masalah yang paling sulit saat ini. Namun meski masalah ini bisa diselesaikan, masih ada tantangan lebih besar yang menunggunya. Pihak lain bahkan tidak peduli dengan 5 miliar dolar AS. Jadi bagaimana dia bisa membuat kakeknya meminum pil peremajaan? Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk fokus terlebih dahulu pada perusahaan induk Vintage Deluxe, yaitu More Group. Jadi, dia berkata kepada asisten di sampingnya, "Sherry, dalam 2 hari terakhir, saya ingin kamu membantu saya menemukan semua informasi mengenai More Group. Temukan sebanyak yang bisa kamu dapatkan. Lalu cetak semuanya menjadi sebuah buku dan berikan padaku." Gadis bernama Sherry Connor adalah asisten pribadi Kathleen. Mendengar perintah Kathleen, dia langsung berkata dengan hormat, "Baik Nona." Kathleen bertanya lagi, "Apakah masalah akomodasi kita di Aorus Hill sudah beres?" Sherry menjawab, "Nona Moody, saya sudah memesan kamar presidensial dan beberapa kamar mewah di 3 hotel bintang 5 terbaik di Aorus Hill. Saya akan memberi informasi hotel nanti. Kamu bisa memilih yang kamu suka." "Bagus sekali." Kathleen memuji dengan ringan, dan mengangguk puas. Gaya akting yang sangat mudah ini adalah filosofi yang selalu dia tanamkan pada bawahannya. Bagi keluarga Fox, selama uang tidak dihitung dalam satuan 100 juta dolar AS, itu sama sekali bukan uang. Kathleen pergi ke Aorus Hill untuk berbisnis. Dia tidak perlu khawatir tentang tempat tinggal. Asistennya sudah memesan semua kamar di 3 hotel bintang 5 di Aorus Hill dan membayar pembayaran kamar di muka. Meskipun tarif kamar 2 hotel pasti akan sia-sia, ratusan ribu ini tidak ada artinya bagi keluarga Fox. Tujuan menghabiskan ratusan ribu lebih adalah untuk menghindari keadaan darurat yang tiba-tiba. Bahkan jika hanya kemungkinan 1%, harus benar-benar dihindari. Ini adalah cara Kathleen melakukan sesuatu, termasuk kali ini di China. Meskipun memiliki tim yang kurang dari 10 orang, dia mengirim 2 jet pribadi yang identik dari rumahnya. Kedua pesawat ini adalah jet pribadi yang diubah dari pesawat penumpang Boeing 787 baru. Harga pabrik setiap pesawat hampir 300 juta dolar AS. Setelah transformasi selesai, total biaya hampir 500 juta dolar AS. Dalam keadaan normal, muatan komersial maksimum pesawat ini adalah 330 orang. Tetapi tim Kathleen yang kurang dari 10 orang bersikeras untuk membawa 2 pesawat. Bab 3695. Dia dan bawahannya mengambil salah satu pesawat. Sementara pesawat kedua bertugas sebagai pesawat bayangan, menemani mereka sepanjang jalan.
Dengan cara yang sama seperti dua pesawat kepresidenan Amerika Serikat terbang. Kemanapun pesawat Kathleen pergi, pesawat lainnya akan mengikuti. Jika ada masalah dengan pesawat yang diterbangkannya dan dia tidak bisa terbang, Kathleen dan rombongannya bisa langsung naik pesawat lain dan terus terbang tanpa masalah. Jika pesawat ini tidak mengalami kecelakaan pada hari-hari ketika dia datang ke China, biaya penerbangan pesawat lain yang lebih dari 10 juta akan sia-sia. Namun, Kathleen tidak peduli sama sekali. Apa yang dia ketahui adalah menyelesaikan masalah 100%. Segala sesuatu yang lain tidak penting. Setelah itu, asistennya menyerahkan komputer data dan putih kepada Kathleen dan berkata, "Nona, ini informasi 3 hotel. Silakan lihat." Kathleen mengangguk, mengambil tablet dan menggulirnya, dan berbisik pada dirinya sendiri. Aurus Hill International Hotel, Aurus Hill Shangri-La Hotel, Aurus Hill Hilton Hotel. Kathleen sedikit mengernyit, dan berkata, "Tampaknya relatif biasa." Sherry berkata tanpa daya, "Nona, perkembangan ekonomi Aurus Hill sedikit tertinggal. Tidak sebaik kota-kota tingkat pertama di Cina. Hotel lokal terbaik adalah Hotel Bintang 5. Satu-satunya Hotel Bintang 6 yang masih dalam tahap konstruksi dan belum selesai." Kathleen menggerutu tanpa ekspresi. "Yah, lupakan saja. Tidak masalah di hotel mana kita menginap malam ini. Yang jelas kita harus tinggal di Aurus Hill untuk waktu yang lama kali ini. Setelah pesawat mendarat, segera komunikasikan dengan hotel ketiga ini untuk melihat kamar hotel mana yang bisa menginap selama sebulan. Saya tidak ingin berpindah tempat." Sherry segera mengangguk dan berkata, "Baiklah Nona, saya mengerti." Setengah jam kemudian, 2 pesawat penumpang Boeing 787 mendarat di 2 landasan pacu Bandara Aurus Hill pada waktu yang hampir bersamaan. Sherry mengatur agar stafnya memastikan situasi konvoi penjemputan. Dia juga menelepon hotel ketiga untuk menanyakan apakah dapat menjamin semua kamar diperpanjang selama 1 bulan. Kathleen umumnya tinggal di kamar presidensial terbaik saat bepergian. Tetapi sebagian besar hotel hanya memiliki 1 atau 2 kamar presidensial. Jika kamar presidensial dari hotel manapun telah dipesan bulan depan, akan sulit bagi Kathleen menjamin kamar presidensial suite terbaik. Ini kebutuhan akan ekstensi. Setelah melakukan panggilan telepon, Sherry segera melapor ke Kathleen. "Nona muda, saya telah menanyakan situasi ketiga hotel. Tidak ada masalah dengan kamar di Hotel Internasional Aurus Hill. Anda dapat memperpanjang masa tinggal selama 1 bulan. Tetapi kamar Presidential Suite di Hotel Hilton ada reservasi pada hari Sabtu. Dikatakan bahwa pelanggannya orang asing yang akan menikahkan putrinya di Aurus Hill. Mereka ingin menggunakan kamar Presiden Hotel sebagai rumah keluarga mereka. Manajer hotel dikatakan dapat membantu berkoordinasi dengan pelanggan itu, tetapi tidak yakin akan berhasil. Yang lainnya Shangri-La Hotel tidak menerima semua reservasi setelah 15 hari. Reservasi hanya dapat dilakukan selama 15 hari. Setelah Kathleen selesai mendengarkan, dia memutuskan tanpa ragu, "Kalau begitu jangan repot-repot. Pesan saja Aurus Hill International Hotel." "Baiklah Nona," Sherry buru-buru berkata. "Kalau begitu aku akan segera menelepon hotel." Kathleen hanya mengangguk setuju. Tapi tak lama kemudian, ekspresi serius muncul di wajahnya yang cantik. Dia buru-buru memanggil Sherry untuk berhenti, dan berkata, "Sherry, tunggu sebentar." Sherry buru-buru bertanya, "Nona, apakah kamu punya pesanan?" Kathleen mengerutkan kening dengan indah, membukakan matanya, dan bertanya, "Hotel apa yang tidak menerima pemesanan setelah 15 hari?" "Sejauh yang saya tahu, semua hotel sangat ingin menjual kamar mereka dalam 10 tahun. Untuk pertama kalinya saya mendengar ada hotel yang tidak mengizinkan pemesan setelah 15 hari." "Ya," Sherry mengangguk dan berkata, "mode operasi mereka memang agak aneh. Saya juga bertanya mengapa, tetapi meja layanan mereka mengatakan bahwa itu diminta oleh atasan. Mereka hanya menjalankan perintah dari manajemen senior hotel." Kathleen memadukannya dengan dingin, dan berkata, "Jika ada yang tidak beres, pasti ada setan. Apa alasan sebuah hotel menghentikan penjualan kamar? Masih ada 19 hari tersisa untuk pelanggan pil peremajaan.
Dan alamat pastinya belum diumumkan di Shangri-La ini, tidak ada reservasi yang akan diterima setelah 5 hari belas. Pasti ada sesuatu yang rumit tentang itu. Bagaimanapun, dia mengambil keputusan tanpa ragu. Kita tinggal saja di Shangri-La. Bab 3696. Nyatanya, Vintage Deluxe belum mengumumkan kabar menjadi tuan rumah lelang bersama Shangri-La. Ini juga yang dimaksud Charlie. Beberapa waktu yang lalu, dunia luar mengira bahwa keluarga Wade dimakan setengah oleh Istana Wanlong. Banyak orang dengan sengaja menarik garis yang jelas dengan keluarga Wade, sehingga ratusan bisnis hotel Shangri-La di seluruh dunia sangat mempengaruhi. Charlie bermaksud menggunakan pelanggan kali ini untuk menamparkan wajah orang-orang kaya itu. Membuat mereka harus tinggal di Shangri-La untuk berpartisipasi dalam pelanggan. Namun, dia tidak bermaksud untuk segera mengumumkan berita tersebut. Karena jika tempat lelang diumumkan lebih awal, banyak orang yang memiliki niat atau motif tersembunyi akan datang terlebih dahulu untuk melihat-lihat lokasi. Mungkin beberapa orang akan mengincar pil peremajaan dan ingin meributkan tempat tersebut. Oleh karena itu, Charlie bermaksud menahan ketegangan ini sampai akhir sebelum mengungkapkannya. Sehingga orang-orang kaya yang mendaftar pelanggan, setelah tiba di Aurus Hill, akan diatur oleh penyelenggara Vintage Deluxe untuk langsung mengatur agar mereka check-in di Shangri-La. Pada saat itu, tarif kamar untuk 1 malam adalah 1 juta, 10 juta, atau 100 juta, dapat mengatur harga sesuka hati. Bagaimanapun, Shangri-La akan ditutup untuk manajemen terlebih dahulu. Mereka yang tidak bisa masuk akan mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam pelanggan. Selain itu, selama periode waktu ini, dimungkinkan untuk secara diam-diam menyiapkan ruang penyimpanan Shangri-La dan pekerjaan keamanan untuk memastikan tidak ada yang salah. Tapi tidak diharapkan Charlie bermaksud untuk diperhatikan oleh seorang wanita yang belum pernah dia temui sebelumnya. Kathleen, seperti Sophie, adalah kelas elit yang dibudidaya dengan hati-hati oleh keluarga besar. Satu-satunya perbedaan adalah Kathleen mulai berlatih di masa remajanya, sementara Sophie didorong ke keluarga Schultz oleh Charlie untuk mengambil posisi tinggi ini dan pernah menjadi pelajar, dan bahkan berencana untuk melanjutkan studinya di Amerika Serikat. Oleh karena itu, meskipun tidak banyak perbedaan usia dan lingkungan pertumbuhan antara keduanya, Kathleen jauh lebih baik daripada Sophie dalam gaya dan kehalusannya. Ketika menyadari ada sesuatu yang salah dengan Shangri-La, dia langsung berspekulasi pasti ada semacam hubungan antara Shangri-La dan Vintage Deluxe. Dia bahkan 70% yakin bahwa Shangri-La adalah tempat sebenarnya untuk pelanggan pil peremajaan. Maka, dia langsung meminta Sherry memesan kamar di Shangri-La. Lalu rombongan diantar oleh tim penjemput ke Shangri-La. Saat ini, bisnis Shangri-La masih terbilang lesu. Meski seluruh gedung administrasi tertutup untuk umum, tingkat hunian separuh ruangan yang tersisa hanya sekitar 30%. Untuk hotel yang tingkat huniannya melebihi 80% pada tahun-tahun sebelumnya, bahkan lebih sepi dibandingkan saat Tahun Baru Imlek. Di lobi hotel, jumlah staf layanan bahkan lebih banyak dari jumlah tamu. Ketika Kathleen melangkah ke lobi hotel, dia juga merasa sedikit terkejut. Sungguh tidak disangka hotel bintang 5 memiliki bisnis yang suram. Saat dia berdiri di tengah lobi yang kosong, melihat sekelilingnya dengan keraguan di dalam hatinya, dua melewati prianya dengan cepat. Ketika lewat, dia hanya mendengar pria yang lebih muda di antara mereka berkata, "Kirim orang-orang itu ke Albert." Sedangkan untuk peneliti, tinggalkan dia sendiri dan biarkan dia belajar perlahan. Pria yang lebih tua mengangguk dan berkata, "Baik, Tuan Wade." Segera setelah itu, pemuda bernama Tuan Wade bertanya lagi, "Apa Jasmine ada di sini?" Bab 3697. Pria yang lebih tua menjawab, "Nona Moore telah tiba." Sambil berbicara, kedua pria itu dengan cepat meninggalkan sisi Kathleen. Ketika mereka lewat, Kathleen melihat profil keduanya. Pikiran pertama adalah, pria muda ini cukup tampan. Dan dua orang yang melewatinya adalah Charlie dan Isaac. Charlie baru saja meminta Jasmine datang untuk membahas detail pelelangan selanjutnya dengan Isaac begitu sampai di pintu masuk hotel. Isaac sudah menunggu di depan pintu. Saat keduanya bertemu,
Ishak pertama kali memberitahunya bahwa tentara Istana Wanlong berhasil menangkap beberapa agen yang menyelinap ke Jiuxuan Pharmaceutical tadi malam dan siang hari. Pada saat yang sama, tentara Istana Wanlong juga menemukan seorang pria licik di dekat Jiuxuan Pharmaceutical. Dia langsung diawasi dengan ketat. Menurut Ishak, pria itu tidak melakukan apapun selain menggali tanah di dekat Jiuxuan Pharmaceutical, mengumpulkan beberapa spesimen tanaman, dan tidak menyelinap ke dalam area pabrik Jiuxuan Pharmaceutical. Apalagi menurut penyelidikan Istana Wanlong, diketahui bahwa pria tersebut bernama Sunpei Nakamura, seorang ahli mirobiologi dan apoteker keturunan Jepang Amerika. Untuk mata-mata itu, permintaan Charlie tentu saja mengirim mereka ke Albert untuk pengawasan ketat. Namun, setelah mengetahui bahwa Sunpei Nakamura ini adalah seorang peneliti obat, Charlie tidak berencana menangkapnya. Sebaliknya, dia meminta Ishak membiarkan pria itu sendirian dan biarkan dia meneliti dengan santai. Lagi pula, Charlie berharap bahwa orang Amerika akan membuang lebih banyak waktu dan energi di jalan buntu penelitian dan pengembangan terbalik. Ketika Ishak melaporkan situasi ini, dia sudah sangat berhati-hati. Dia menggunakan kata-kata yang tidak jelas di banyak tempat, dan dia tidak berani memanggil Tuan Charlie keluar. Namun baik dirinya dan Charlie tidak berpikir bahwa percakapan sekecil itu masih akan didengar oleh orang-orang yang tertarik. Kathleen tidak banyak mendengar, dia hanya mendengar bahwa ada orang-orang yang dikirim ke Albert. Dia tidak tahu siapa Albert, juga tidak tahu di mana Albert berada. Namun, ketika dia mendengar Charlie menyebut kata Jasmine, dia langsung memperhatikan. Karena, dia memiliki pemahaman awal tentang Moore Group sebelumnya, dan mengetahui bahwa penanggung jawab Moore Group bernama Jasmine Moore. Selain itu, dia mendengar Nona Moore dari mulut Ishak. Menggabungkan Jasmine dan Nona Moore, dia segera menyimpulkan bahwa keduanya sedang membicarakan Jasmine. Pada saat ini, dia bingung dan berpikir, mungkinkah Jasmine juga ada di Shangri-La sekarang? Itu benar-benar konsisten dengan spekulasi saya sebelumnya tentang Shangri-La. Dari sudut pandang ini, kemungkinan lelang vintage deluxe akan diadakan di Shangri-La telah meningkat dari 70% menjadi 99%. Segera, dia diam-diam berspekulasi. Pemuda itu menyebut Jasmine dengan nama depannya, dan bahkan mengabaikan nama belakangnya. Dia memanggilnya Jasmine secara langsung, yang membuktikan bahwa dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Jasmine, dan status sosialnya tidak rendah sama sekali. Tidak kurang dari Jasmine, atau bahkan mungkin lebih tinggi dari Jasmine. Orang lain memanggilnya Tuan Wade, tapi dia masih muda dan terlihat berusia 20-an. Orang itu lebih tua darinya. Mengapa dia dengan hormat memanggilnya Tuan? Juga, siapa pria parubaya di sebelahnya? Mengapa rasanya ini adalah ladang rumahnya? Memikirkan hal ini, dia segera menelepon Sherry, dan bertanya dengan suara rendah. Sherry, periksa informasi penanggung jawab hotel ini. Sebaiknya dengan data video. Bab 3698. Ketika Kathleen check-in dan masuk ke kamar presidensial di Shangri-La, Charlie bekerja dengan Jasmine dan Ishak untuk menentukan detail tindak lanjut pelelangan. Hal terpenting bagi Charlie saat ini adalah keamanan Shangri-La. Lagi pula, menghadapi pil peremajaan yang nilainya bisa melebihi puluhan miliar dolar setiap saat, godaannya terlalu besar. Tidak diketahui berapa banyak orang yang akan menggunakan otaknya secara diam-diam. Apalagi ketika saatnya tiba, hampir semua orang kaya teratas akan dating. Dalam hal ini yang lebih penting adalah memastikan keselamatan pribadi orang-orang kaya tersebut. Kalau tidak, jika terjadi kesalahan, siapa yang berani berpartisipasi dalam lelang di masa mendatang? Oleh karena itu, Charlie meminta sistem keamanan Shangri-La menyelesaikan babak baru peningkatan dalam 15 hari ke depan. Pada saat yang sama, Porter harus diberitahu bahwa sebelum pelelangan dimulai, sejumlah besar personel elit Istana Wanlong harus dikirim untuk memastikan keamanan Shangri-La secara ketat. Meskipun Ishak berada di bawah banyak tekanan, dia tetap membuat janji yang sangat tegas kepada Charlie. Jangan khawatir, Tuan Muda. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keamanan pelelangan. Charlie mengangguk ringan, dan berkata, tahun ini, mari kita coba memulai dengan awal yang baik. Saya sudah memerintahkan Doris untuk mulai membangun pusat lelang baru.
Setelah pusat lelang selesai, akan ada tempat khusus untuk lelang pil peremajaan. Dengan mengatakan itu, Charlie berkata kepada Jasmine lagi, Jasmine, pusat lelang akan mencadangkan 20% bagian investasi untuk Moore Group. Di masa depan, tempat ini akan menjadi industri baru yang diciptakan bersama oleh keluarga Wade dan keluarga Moore. Dan lelang pil peremajaan akan diadakan terus-menerus. Dan pusat lelang ini, kecuali lelang pil peremajaan, dapat digunakan oleh Vintage Deluxe di lain waktu. Itu dapat dianggap sebagai ladang rumah kamu sendiri. Jasmine terkejut dan senang, dan berkata dengan gugup pada saat yang sama, Tuan Wade, pelelangan ini dapat memiliki pengaruh yang sangat besar di kelas atas. Semua berkat pil peremajaan kamu. Vintage Deluxe menjadi tuan rumah pelelangan ini. Saya sudah beruntung selama 3 kehidupan. Beraninya saya menerima bantuanmu pusat pelelangan di masa depan lagi. Jasmine tahu persis berapa banyak Vintage Deluxe. Kali ini, dapat menggunakan pil peremajaan Charlie untuk menjadi terkenal di antara orang-orang terkaya di dunia sudah merupakan peluang besar yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh Jasmine dalam mimpinya. Sekarang Charlie ingin membawa Moore Group bergabung untuk kerja sama jangka panjang. Keluarga Moore, bahkan lebih merupakan bantuan besar. Terlebih lagi, pusat lelang baru akan dimulai dengan investasi minimal miliaran. Charlie hanya membiarkan dirinya menyumbang 20% dari modal. Sedangkan sebagian besar waktu di pusat lelang ini digunakan oleh Vintage Deluxe. Itu sangat murah hati dan dia tidak berani menerima apapun. Charlie melihat Jasmine tidak tahu harus berbuat apa. Dia sedikit tersenyum dan berkata dengan serius, Jasmine, pusat lelang ini bukanlah investasi besar. Kamu telah melihat popularitas pil peremajaan. Kalau kamu membeli 1 atau 2 tahun, kamu bisa memanennya. Orang-orang kaya top ini memiliki puluhan miliar dolar, dan pusat lelang dapat menangani hingga beberapa ratus juta dolar. Itu bahkan tidak bernilai 1/4 pil peremajaan. Jadi kamu tidak perlu ragu kepada saya. Kita akan memiliki kerjasama strategis jangka panjang di masa depan. Jangan terbebani dengan hal sekecil itu. Jasmine mengangguk penuh terima kasih, dan berkata dengan serius, Tuan Wade, Vintage Deluxe akan bertanggung jawab atas pengoperasian harian pusat lelang pada saat itu. Dan semua pendapatan dari operasi tersebut akan diserahkan ke M Grand Group. Tidak, Charlie melambaikan tangannya. Pendapatan yang dihasilkan olehmu akan dibagi sesuai dengan rasio investasi secara normal. Tetapi kalau digunakan oleh Vintage Deluxe untuk kamu gunakan sendiri, kamu tidak perlu melaporkan pendapatannya. Melihat ini, Jasmine berhenti bersikeras dan berkata dengan penuh kasih sayang di matanya, Oke, Tuan Wade, saya mengetahuinya. Baru saat itulah Charlie mengangguk puas, dan kemudian bertanya padanya, bagaimana situasi pendaftaran sekarang? Jasmine buru menjawab, Tuan Wade, hampir 700 orang yang mendaftar sejauh ini. Saat dia berbicara, dia membuka dokumen di tablet, menyerahkannya kepada Charlie, dan berkata dengan hormat, Tuan Wade, semua informasi pendaftaran ada di sini. Kami sudah mulai mengaudit informasi aset yang mereka serahkan. Setelah batas waktu pendaftaran, kami akan memverifikasi dan menyortir aset semua pelamar, dan memilih 200 orang terkuat teratas untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Charlie sedikit mengangguk, lalu membolak-balik materi pendaftaran. Di antara 700 orang yang telah mendaftar sejauh ini, orang dengan kekayaan tertinggi yang bisa dicek adalah Bernard Arnault yang saat ini menduduki peringkat ketiga daftar orang terkaya dunia. Charlie berkata dengan rasa ingin tahu, mengapa saya belum pernah mendengar tentang Bernard Arnault ini? Jasmine mengerutkan bibirnya dan mencibir, dan menggoda, Tuan Wade, kamu tidak mengenal Bernard Arnault, tetapi istrimu pasti tahu. Benarkah? Charlie bertanya dengan bingung. Mengapa kamu mengatakan itu? Jasmine tersenyum dan berkata, karena orang ini adalah bapak baptis barang mewah global. Banyak merek mewah teratas di Prancis menggunakan nama grupnya. Yang paling terkenal adalah Louis Vuitton, juga dikenal sebagai LV atau LVMH. Bab 3699. Jasmine menjelaskan panjang lebar. Selain itu, dia membuat banyak langkah besar beberapa waktu lalu, dengan mengakuisisi banyak merek mewah Prancis dan Italia berturut-turut dengan gembar-gembor. Termasuk Hermes yang terkenal,
karena reputasinya dalam barang-barang mewah. Dengan dominasinya yang hampir monopolistik di lapangan, kekayaan bersihnya juga telah mencapai 170 miliar dolar AS yang mencengangkan. Jika dikonversi menjadi RMB, itu sudah melebihi 1 triliun. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Begitu, sepertinya lelaki tua ini bisa disebut sebagai teman para wanita di seluruh dunia. Dengan mengatakan itu, Charlie melihat dengan hati-hati informasi tentang Bernard Arnault lagi. Dia menemukan bahwa dia sudah berusia 70-an, dan mulai khawatir untuk memperpanjang hidupnya. Faktanya, sejak zaman kuno, para pejabat tinggi dunia sudah seperti ini. Orang-orang dari usia belasan hingga 20-an dan 30-an adalah tahap ketidaktahuan ketika mereka masih muda dan sembrono, dan tidak mengetahui betapa berharganya waktu. Orang-orang di kelompok usia ini hanya peduli pada masa kini dan mengabaikan masa depan. Itu sebabnya beberapa orang rela menjual salah satu ginjalnya seharga puluhan ribu dolar, atau bahkan ponsel. Atau mengorbankan kesehatannya demi keuntungan kecil, atau bahkan mengambil risiko. Dari usia 20 hingga 30, hingga usia 50 atau 60 tahun. Bagi kebanyakan orang, ini adalah tahap di mana fondasi kehidupan benar-benar diletakkan. Khusus untuk para taipan top itu, 20 atau 30 tahun yang berharga ini adalah waktu paling makmur dalam hidup mereka. Hampir semua orang kaya telah mencapai pertumbuhan aset yang eksponensial pada usia ini. Dan ketika pengembangan karir menjadi semakin sukses, kekayaan pribadi terus meningkat, dan usia terus bertambah. Orang-orang kaya ini secara alami akan memasuki keadaan menghargai hidup setelah sukses dan usia tua. Berharap bisa hidup lebih lama. Lebih banyak waktu untuk menikmati pencapaian luar biasa yang telah mereka buat. Semakin sukses orang tersebut, semakin ingin hidup lama mereka. Di zaman kuno, setiap kaisar di Tiongkok memimpikannya umur panjang. Di zaman modern, hampir setiap miliarder mengulangi kesalahan kaisar kuno. Diam-diam menginvestasikan harga yang sangat besar untuk menemukan cara hidup selamanya. David Rockefeller, pewaris generasi ketiga dari keluarga Rockefeller di Amerika Serikat, menghabiskan ratusan juta dolar, menjalani 6 kali transplantasi jantung, dan hidup sampai usia 101 tahun. Selain itu, banyak orang kaya yang menghabiskan lebih dari 100 juta dolar AS setiap tahun untuk menyuntikkan jarum sel, hanya untuk menunda penuaan. Seperti Jordan, ada banyak orang kaya yang telah menginvestasikan puluhan miliar dolar dalam berbagai proyek penelitian ilmiah. Oleh karena itu, pil peremajaan sangat menarik bagi orang kaya yang berusia di atas 70 tahun. Selama mengeluarkan uang untuk membeli pil peremajaan, investasi sebelumnya dengan hasil yang tidak pasti dan penantian yang lama dapat dihilangkan sama sekali. Tetapi justru karena tahapan yang berbeda dan mentalitas yang berbeda, Bezos pendiri Amazon, yang pertama dalam daftar terkaya di dunia, dan Elon Musk pendiri Tesla, yang kedua, tidak mendaftar untuk lelang ini. Charlie tidak terkejut dengan ini, karena mereka berdua belum terlalu tua. Bezos lebih tua, tetapi belum 60 tahun. Sedangkan Elon Musk baru berusia 50-an tahun. Keduanya berada di puncak kehidupan mereka di bidang kewirausahaan. Orang-orang dalam kelompok usia ini penuh dengan pemikiran tentang menghasilkan uang dan melakukan hal-hal hebat. Mereka belum terlalu membutuhkan umur panjang. Selain itu, keduanya adalah petinggi dengan latar belakang internet, memiliki pemikiran avant-garde dan radikal. Mereka pasti skeptis atau bahkan negatif tentang hal-hal seperti pil peremajaan. Sehingga tidak mungkin mendaftar pelelangan. Tapi Charlie yakin jika menunggu 10 atau 20 tahun lagi, mereka berdua pasti akan bergegas untuk pil peremajaan. Karena menurutnya, tidak ada yang bisa lepas dari hukum ini. Bab 3700. Charlie terus melihat ke bawah. Di daftar itu, ada orang lain bernama Jordan Fox yang menarik perhatiannya. Jordan Fox ini mendaftarkan aset 100 miliar dolar AS. Namun tidak ada informasi tentang orang ini yang pernah muncul di daftar Forbes. Ada beberapa orang dalam situasi yang mirip dengannya. Tak satu pun dari orang-orang ini disebutkan dalam daftar Forbes. Hanya ada sedikit berita di media online. Namun aset yang diumumkan oleh masing-masing mereka berjumlah sekitar 100 miliar dolar AS.
Charlie memiliki firasat samar bahwa aset sebenarnya dari orang-orang ini seharusnya jauh di atas 100 miliar dolar AS. Alasan mereka semua menyatakan 100 miliar dolar AS mungkin karena mereka tidak ingin terlalu mencolok dan ingin mengamankan kuota. Sehingga mereka hanya mengambil sebagian dari aset untuk verifikasi modal. Yang paling mengejutkan Charlie adalah keluarga kerajaan Inggris muncul dalam daftar ini. Dia tidak bisa menahan desahan. Saya pikir keluarga kerajaan Inggris tidak akan datang kali ini. Jasmine tersenyum dan berkata, mereka mengajukan lamaran beberapa menit yang lalu. Orang yang mendaftar untuk lelang di Inggris kali ini bukanlah ratu sendiri, tetapi cucu tertua ratu, Pangeran Arthur. Berbicara, Jasmine juga sedikit terkejut, dan berkata dengan bingung, Pangeran Arthur tampaknya lahir tahun 1980-an. Usianya baru sekitar 40 tahun. Saya tidak tahu mengapa dia datang ke pelelangan pil peremajaan. Pangeran Arthur ini menikah dengan seorang putri biasa dengan profil tinggi beberapa tahun yang lalu. Dia juga pewaris kedua tahta Inggris. Dia sangat topikal dan terkenal dalam beberapa tahun terakhir. Dia tiba-tiba mendaftar untuk berpartisipasi dalam pelelangan, yang sangat mengejutkan Charlie. Namun, Charlie segera mengetahui motif keluarga kerajaan Inggris. Dia tersenyum dan berkata, saya pikir keluarga kerajaan Inggris pasti tidak pernah berpikir untuk bersaing memperebutkan pil peremajaan tahun ini. Pangeran Arthur mendaftar mungkin untuk mencari tahu dan melihat sendiri efek magis pil peremajaan memiliki. Charlie berkata lagi, dan sejujurnya, dengan modal kecil keluarga kerajaan Inggris, itu sudah cukup untuk memenuhi syarat untuk pelelangan. Tetapi jika mereka benar-benar ingin menawar pil peremajaan, mereka tidak memiliki kekuatan sama sekali. Mereka tidak lebih dari mencoba mengolok-olok. Charlie tidak menyukai cara ikut bersenang-senang ini, karena dia tahu betul bahwa sebagian besar dari 700 pelamar harus tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan orang-orang kaya top itu. Namun hal ini tetap tidak menyurutkan semangat mereka untuk mendaftar. Charlie menganggap bahwa motivasi orang-orang ini adalah untuk memperluas wawasan mereka dan belajar lebih banyak. Setelah Charlie melihat daftar 300 teratas, dia berkata kepada Jasmine, Jasmine, tolong keluarkan nama kakek saya dari daftar. Tidak perlu menyortirnya. Jasmine bertanya, Tuan Wade, kamu tidak membiarkan kakekmu berpartisipasi. Charlie tersenyum dan berkata, tidak, dia harus diizinkan berpartisipasi. Saya sudah memesan beberapa kursi VIP. Saya akan memesan satu untuknya. Berbicara tentang ini, Charlie menghela napas pelan. Baru-baru ini, banyak orang memandang rendah keluarga Wade karena masalah Istana Wanlong. Mereka harus lebih menghormati keluarga Wade. Jasmine segera berkata, Oke, Tuan Wade. Kalau begitu saya akan membuat pengaturan. Charlie bertanya lagi. Ngomong-ngomong, Jasmine, saya belum melihat informasi apapun tentang keluarga kerajaan Nordik. Apa peringkat mereka saat ini? Jasmine berkata dengan malu-malu. Nyonya Alisa Iliad dari keluarga kerajaan Nordik berada di peringkat ke-6 dari bawah dalam daftar 700 orang. Alisa Iliad adalah nama mantan ratu, Nenek Helena. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.